Kurban itu mendidik kita, orang-orang beriman itu, untuk senantiasa itu bersih-bersih diri dari segala sifat-sifat yang tidak terpuji ini, sifat-sifat yang tercela ini. Susah diatur, gak punya aturan, yang ingin menang sendiri, ya. Kalau ini tidak dibuang, tidak dipotong, sekali lagi kita tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka sulit juga kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diridhoi oleh Allah dalam kehidupan kita ini, dunia akhirat pasti kita masuk surga. Masa kok diridhoi kok gak masuk surga ya, gitu ya. Nah ini. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang mampu, di dalam harta orang-orang yang kaya, di situ ada haknya fakir miskin. Maka zakat itu, baik zakat mal, zakat fitrah itu kan paling afdol itu dibagikan kepada fakir miskin. Termasuk daging kurban ini. Bukan tidak boleh kita makan, boleh yang punya itu makan. Ya, asal jangan seperduanya, ya. Sepertiganya masih boleh. Tapi alangkah baiknya kalau daging kurban itu kita tidak usah makan sama, sedekahkan semuanya. Uji keikhlasan. Tapi boleh dimakan. Ternyata setelah saya mencoba, dulu saya sebelum ikut berkorban, kok saya rezekinya tuh seret terus itu ya, wangel. Setelah saya beberapa tahun berkorban, betul-betul itu bukan mengada-ada. Ya alhamdulillah Allah itu ya, betul itu. Ketok tumbunnya. Bahkan kalau ingin subur itu sering diketok. Itu kan saya cerita sama doa kebaikan itu ya. Itu enggak riak, tapi hati-hati. Setan pinter, kita dibelokkan bisa riak ya. Maka katanya di Quran itu, kalau kamu bersedekah, kamu berimpak, kamu dilihat orang itu baik, tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa bihi jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan peserta kajian Al-Islam yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat wal afiah dan masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan iman kita kepadanya dengan melaksanakan sebahagian perintahnya yang tidak boleh kita sia-siakan dalam kehidupan kita ini, ialah sholat jamaah maghrib. Nanti akan kita lanjutkan dengan sholat jamaah isya. Termasuk juga belajar Al-Quran seperti ini termasuk juga salah satu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Dan kalau kita tinggalkan juga sangat besar kerugian dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, agar pembahasan kita fokus dan insya Allah malam hari ini merupakan malam yang terakhir tentang pembahasan fiqhul kurban. Ya. Hal-hal ibadah yang terkait dengan masalah ibadah kurban. Sudah 1 bulan yang lalu kita bahas ini. Mulai kita dulu kaji tentang definisi kurban. Apa itu definisi kurban? Dari bahasa apa? Kemudian tujuan kurban sudah kita bahas. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan di saat kita berkurban. Kemudian binatang-binatang yang tidak boleh dikurbankan.
lalu bagaimana cara-cara berkorban yang benar, baik itu prosesinya, pelaksanaannya dan seterusnya. Siapa yang paling berhak untuk menerima daging hewan kurban itu, semuanya sudah kita ungkapkan pada kajian-kajian sebelumnya. Insya Allah malam hari ini kita akan fokus pada pertanyaan, kenapa kita mesti berkurban? Nah, ini kira-kira ini pertanyaannya ya. Jadi kalau kenapa itu berarti hakikat, menanyakan hakikat. Kenapa kita harus berkurban? Nah, kenapa kita harus berkurban? Kenapa kita harus menyembelih kurban? Kita tahu ibadah kurban ini adalah ibadah harta. Manusia kalau sudah terkait dengan harta itu banyak memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Manusia kalau sudah diberi harta itu banyak memiliki sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Apa sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak baik berhubungan dengan harta? Biasanya manusia itu ada istilahnya kikir. Dan yang kikir itu biasanya penyakitnya orang yang beruang, ya. Orang yang berduit, orang yang punya harta. Orang melarat, apa yang mau dikikirkan? Orang nggak punya apa-apa. Ya. Jadi orang yang punya itu pertama penyakitnya kikir, sifat tercela, ini nggak bagus. Kalau tidak diperangi, tidak dibuang, nggak bisa masuk surga kita. Yang kedua, serakah. Mirip-mirip itu Pak Widodo, itu serakah sama medit itu ya. Nenggak misanan yo sak duluran bayaya. Serakah. Terus yang ketiga juga masih terkait dengan harta, biasanya muncul sifat sombongnya, takaburnya. Tapi kalau orang punya harta sombong, saya rontok mendingan punya harta. Kadang-kadang wes melarat itu sombong. Ya. Kalau dia punya pangkat kedudukan, pinter, sombong masih lumayan. Yang memang pinter memang meja. Kadang-kadang sudah goblok, gak punya apa-apa, sombong, ini paling jelek. Walaupun itu tetap tidak baik. Itu. Nah, biasanya itu muncul. Ada lagi yang satu lagi terkait masih dengan harta itu, biasanya sering muncul apa namanya? Ya, ria. Ria, sum'ah, ujub, itu tiga itu. Ini sifat-sifat ini kalau tidak dibuang, tidak diperangi, kita terus-menerus berpakaian itu tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diridhoi oleh Allah ya kita nggak bisa masuk surga. Kalau diridhoi oleh Allah pasti masuk surga. Ya, pasti. Masa diridhoi oleh Allah kok nggak masuk surga, ya nggak mungkin ya. Nah, jadi ini sifat yang terkait dengan harta tadi. Satu apa? Sama kikir. Terus serakah. Apalagi sombong. Apalagi ria. Dulurnya ria itu ada namanya ujub. Ada lagi sum'ah. Ini rata-rata penyakit ini, sifat-sifat tercela ini, dan oleh Imam Ghazali disebut penyakit hati, itu rata-rata banyak dimiliki oleh orang yang beruang. Beruang itu artinya orang yang punya uang, orang kaya atau orang yang mampu. Ini kalau kita tidak dikikis, tidak dibuang, tidak disembelih, tidak dipotong, tidak dibunuh, nggak bisa mendapatkan ridha Allah. Nggak pantas orang-orang beriman memiliki sifat seperti ini.
Apa kaitannya dengan kurban? Kenapa kita berkurban ini? Apa kaitannya sifat-sifat ini dengan kurban? Dengan berkurban, kurban itu kan artinya apa ini namanya ini? Sapi sama kambing diapakan ini? Apa? Disembelih. Disembelih, dipotong, apa lagi? Ya. Disembelih, dipotong, dibunuh, dibuang. Maka itu sebabnya walaupun Ibrahim tadi nggoro anaknya Nabiullah Ismail, ya, dan betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas, penuh dengan keimanan, ketaatan, baik antara ayah dan anak, betul, karena itu betul-betul perintah Allah dilakukan, dan itu memang hanya merupakan ujian buat beliau berdua, tetapi menjadi pelajaran buat kita ini, seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Ya. Jadi menyembelih itu kan simbol membunuh, menyembelih itu simbol membuang, ya, memotong. Sifat-sifat ini semua manusia punya ini Pak, semua manusia punya. Tapi paling banyak orang yang beruang, ujiannya orang yang beruang. Semua manusia itu memiliki sifat kikir, semua manusia itu memiliki sifat serakah, semua manusia memiliki sifat sombong, semua manusia suka riak, suka sum'ah, suka nim. Cuman ono sing nemen, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tergantung kualitas iman. Maka untuk membunuh, ya tadi itu ya, karena menyembelih tadi itu sama dengan membunuh, sama dengan memotong, sama dengan membuang, ya. Maka simbol korban itu yang bisa kita petik hikmahnya adalah melatih atau supaya kita yang memiliki sifat-sifat seperti ini kan sangat dibenci oleh Allah ini, supaya kita diridhoi oleh Allah. Artinya kalau sifat kikir, sifat serakah, sifat sombong kita tidak dihilangkan, tidak dibunuh, tidak dipotong, tidak diputus, tidak dibelek, nggak bisa, kita nggak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Jadi dengan demikian kurban itu mendidik kita orang-orang beriman itu untuk senantiasa itu bersih-bersih diri dari segala sifat-sifat yang tidak terpuji ini, sifat-sifat yang tercela ini. Karena pada dasarnya ini kan sifat kambing ini. Kikir itu sifat kambing. Coba Pak lihat kambing itu, kalau ada temannya mau makan di situ, masa senus gini ya, ditendang kadang kadang, sifat kambing. Kambing itu binatang yang paling keras kepala, susah diatur, nggak punya aturan, yang ingin menang sendiri, ya nggak bisa diatur ya. Maka ini sifat-sifat kambing ini. Kalau ini tidak dibuang, tidak dipotong, sekali lagi kita tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah. Tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka sulit juga kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah diridhoi oleh Allah dalam kehidupan kita ini, dunia akhirat pasti kita masuk surga. Masa kok diridhoi kok nggak masuk surga ya, gitu ya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, salah satu hikmah yang luar biasa, korban itu mendidik orang-orang beriman, ya kita ini, agar kita bisa memerangi sifat-sifat yang sangat tidak baik ini. Syukur-syukur kalau kita bisa potong, kita bisa buang, kita bisa bunuh. Nah, makanya tadi saya katakan, ada yang nemen, ada yang sedang, ada yang. Jadi berkorban, kalau berkorban itu kan uang. Pasti yang muncul pikiran kita, uangnya lah cari duit. Pasti begitu. Kalau nggak dilawan, yo saya ini masih punya kebutuhan ini. Nanti kalau saya gini nggak bisa begini. Ya nanti kalau saya gini kan uang 3,5 juta itu kon ini. Itu kalau kita majak mikir kayak gitu nggak jadi, pasti nggak jadi. Artinya kalau memang juga nggak punya, jangan masuk itu sampai ngutang-ngutang itu, makanya nggak ini. Maka yang sangat diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini ibadah harta, kalau sampai kita itu punya, tetapi karena kita sifat meditnya dan serakahnya ini, sampai enggak taat kepada perintah Allah yang berkurban ini, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala ini berat Pak ya. Di dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 34. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman terkait dengan ibadah harta ini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Adapun orang-orang yang menumpuk, yang menyimpan, menyembunyikan hartanya berupa emas maupun perak,
Emas dan perak itu simbol harta. Karena dulu di zaman Nabi juga, dulu nggak kenal uang kertas itu nggak kenal. Dulu yang dibuat uang itu ya emas perak Pak. Namanya dirham, dinar itu ya. Ya, pakai perak, saya pakai emas ya. Jadi makanya ya. Maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki uang, memiliki harta, sebetulnya dia bisa berkorban, tapi dia ngaku-ngaku tidak mau berkorban karena menurutin sifat kikirnya, menuruti serakahnya ini. Wala yunfikunaha fi sabilillah, sampai-sampai dia tidak mengindahkan perintah Allah untuk berimpak ini, termasuk berkorban. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita kepada mereka orang-orang yang kikir dan medit itu, bahwa mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bukan di dunia ini, di akhirat maksudnya. Nanti kalau mati itu orang-orang yang punya uang tapi tidak mau berkorban, tidak mau sedekah, tidak mau berimpas, sampai nggak bayar zakat. Sampaikan berita gembira Muhammad kepada ini, bahwa nanti kelak di hadapan Allah, di saat kita pulang akan mendapatkan azab yang sangat pedih gara-gara hartanya yang ditahan-tahan, gara-gara hartanya yang ditimbun, gara-gara hartanya yang membuat dia kikir. Nah, ini bentuk ancamannya nih dijelaskan oleh Allah pada ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Nanti di akhirat hartanya yang dia kikir, ya, hartanya yang dia tumpuk, hartanya yang dia medit, ya, tidak mau berimpak, tidak mau berkurban, maka hartanya itu nanti akan dijadikan setrika Pak, ya. Yuhma 'alaiha, akan disetrika kepada dari api neraka, itu apinya dari api neraka dibuat setrika, lalu patukwa bihajibahum, lalu digosok, disetrika semua wajahnya. Wajahnya disetrika. Bayangkan kita nyetrika kain aja naik kepanasan itu, apa yang terjadi Pak? Nyetrika kain itu naik panasnya enggak? Ya. Ini api dunia, ini api neraka nanti, neraka jahanam. Ya. Patukwa biha, lalu hartanya itu dibuat setrikaan, ya, lalu digosok ke seluruh tubuhnya, wadunubuhum, seluruh tuh ini bagian muka yang sampai dada disetrika, waduhurum, sekujur tubuhnya dari belakang di punggungnya disetrika semua. Gara-gara sudah layak dia berkorban, sudah layak dia bersedekah, sudah layak dia bayar zakat, sudah layak dia berinfak, sudah layak ia mewakafkan tanahnya, rumahnya banyak, tapi ditahan-tahan karena sifat serakahnya itu tadi, nggak mau kurang. Lalu malaikat berkata, hadza mana kanastum li anfusikum, inilah hartamu dulu yang kamu simpan waktu kamu hidup di dunia, sampai kamu tidak mau berzakat, tidak mau berimpak, tidak mau sedekah, tidak mau berkurban. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakno, kata malaikat, rasakno. Iku balasannya dulu. Setrika terus ya. Sambil disetrika punggungnya, pahanya itu malaikat, rasakan. Inilah balasanmu. Ngeri juga Pak Widodo ya. Hanya mudah-mudahan orang-orang yang punya harta itu bukan karena kikirnya, bukan karena terlalu banyak pikiran, bukan karena mungkin mengatakan bahwa mencari harta itu sampai-sampai perintah Allah diabaikan ini, kita takut, ngeri nih. Ngeri Pak. Ngeri. Ngeri Pak pur orang kalau korban ini ya. Di ayat yang lain itu ada juga sayutawwakuna. Jadi harta-harta yang ditahan, harta-harta yang menjadikan dia kikir itu nanti di akhirat akan dibuatkan kalung, lalu dikolongkan terus sampai nggak bisa bergerak. Nanti ya. Di ayat yang lain saya lupa, di surat At-Taubah juga, tapi saya lupa nomor ayatnya. Ini ayatnya ayat 34-35 yang menjelaskan ini. Bahwa orang kalau memiliki harta, ya mampu tapi pura-pura nggak mampu, mampu tapi pura-pura nggak mampu. Nah, ini akibatnya seperti ini. Nah, dengan demikian hikmah berkorban itu pertama kita untuk apa ini nih? Memerangi atau membunuh atau membuang sifat-sifat yang sangat tidak pantas dimiliki orang-orang beriman, ialah sifat kikir, sifat serakah, sifat sombong ya. Apa kata Allah orang-orang yang kikir itu di surat Al-Lail? Wa amma man bakhila wastaghna
wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ayat 7 dan 8. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang medit. Bakhil itu bakhil medit. Wastagna, sudah medit sombong lagi. Wa kadzdzaba bil husna, nek dituturi kebenaran enggak percaya, enggak yakin. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami persulit urusannya. Urusan dunianya akan dipersulit oleh Allah, urusan akhiratnya apalagi gara-gara medit. Tapi sebalikannya kata Allah, wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi, suka bersedekah, suka berbagi dengan orang lain dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Nek orang suka memberi itu cara Jawane apa Pak Adi? Dermawan. Cara Jawane apa? Suka memberi apa? Berbagi. Terima kasih. Setiap menerima dari Allah itu, karena dia yakin bahwa ini kita dapat dari mereka, berbagi. Terima kasih. Begitu berarti. Kalau dipikir-pikir, ya nggak tahu sedekah. Yang paling bagus itu terima kasih. Setiap kita menerima rezeki pemberian, kasihkan kepada orang yang berhak. Jangan disimpan-simpan. Kalau disimpan jadi masalah. Ada ayat lagi yang mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang-orang yang mampu, di dalam harta orang-orang yang kaya, di situ ada haknya fakir miskin. Maka zakat itu, baik zakat mal, zakat fitrah itu kan paling afdol itu dibagikan kepada fakir miskin. Termasuk daging kurban ini. Bukan tidak boleh kita makan, boleh yang punya itu makan. Ya, asal jangan seperduanya, ya. Sepertiganya masih boleh. Tapi alangkah baiknya kalau daging kurban itu kita tidak usah makan sama, sedekahkan semuanya. Uji keikhlasan. Tapi boleh dimakan. Ya karena memang haknya mereka. Orang-orang yang banyak duit ini setiap saat mau makan sate, beli gulai, beli rendang. Tapi kalau orang-orang nggak punya kasihannya. Maka hari raya Idul Kurban ini memang hari tempatnya orang-orang beriman berbahagia, saling menolong, membagi rasa senang dan bahagia. Saking pentingnya itu kita berbagi kebahagiaan di Idul Adha itu, sampai-sampai Allah mengharamkan kita berpuasa 4 hari berturut-turut. Memang hari makan itu, jadi Idul Adha itu hari makan memang. Ya. Pesta makan memang ya. Jadi dalam Islam itu dikenal pesta makan. Dan bersedekah berupa makanan itu yang terbaik kata Allah dia. Kalau kita sedekahin uang orang belum tentu ini. Jangan-jangan dia kena gemar dibelikan minuman, dipakai main judi, dipakai ya biar. Tapi kalau makanan langsung Pak, langsung dimakan. Nah itu jadi hari Idul Adha itu memang hari berbahagia, hari berbagi, membagi ya. Kalau puasa Idul Fitri cuma 1 hari kita nggak boleh puasa. Hari rayanya itu haram. Tapi kalau Idul Adha tanggal 10 haram berpuasa, ditambah 3 hari sesudahnya itu nggak boleh berpuasa. Kalau berpuasa bukan dapat pahala, dosa. Kenapa? Memang disuruh oleh Allah untuk berbagi-bagi kebahagiaan, terutama berbagi makanan. Simbolnya adalah daging hewan kurban. Tapi kalau kita lebih besok mau membagi daging kurban, terus kita punya beras juga pergi ke buah, wah lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Memang hari berbahagia. Nah, itu jadi ini. Terus yang kedua, nah ini hikmah pertama. Hikmah yang kedua itu apa namanya? Ujian keimanan. Di sini kan harta ini ada 2 yang saling tarik menarik ini ya. Yang saling tarik menarik ada 2. Antara ini iman dan eman. Tarik menarik ini artinya. Iman, eman. Kalau imannya yang bicara, pasti dia sedekah. Kalau imannya yang bicara, ya pasti dia berkurban. Kalau imannya yang bicara, pasti dia berzakat. Tapi kalau emannya yang menang, eman ini kan sama dengan medit. Eman ini sama dengan medit. Nggak bisa orang itu ya. Kalau orang medit itu yang namanya mau traktir orang, mana bisa. Ciri-cirinya orang yang medit itu di rumahnya sepanjang tahun nggak pernah kendurenan.
Orang itu nggak pernah kendurenan gini. Tapi kalau diundang kendurenan senang. Tapi kalau dia membuat acara nggak pernah dia. Itu ciri-cirinya orang medit. Kecuali memang orang keadaannya segitu lain lagi. Ini kelihatan kok. Saya dulu ada kakak saya pesan, kalau kamu membedakan orang medit dengan orang loman terlihat. Tahu kendurenan nggak? Nggak tahu kendurenan. Ya seperti itu. Nah, jadi Idul Kurban itu kendurenan yang luar biasa. Itu proyeknya Allah, itu bukan manusia itu. Memang Allah yang nyuruh kita itu berbagi dengan dia. Nah, ini satu hikmahnya kurban ini. Maka setiap yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pendidikan. Ini pendidikan nih Pak. Ini kalau tidak dibuang bahaya. Dan berkurban itu salah satu cara itu untuk ngikis nanti lama-lama ya. Semakin orang sering berbagi, semakin orang sering berinfak, semakin orang sering sedekah, semakin orang sering berkurban, nanti itu ya. Dan harta itu rezeki ya, bukan rezeki. Rezeki itu Pak, koyok motong rambut di kepala, koyok motong rambut, ngerok jenggot, motong kuku. Habis diketok, tumbun nih, diketok tumbun nih, tumbun nih. Bahkan kalau kita punya taman hiasan itu, kalau nggak dipangkas biasanya tumbuhnya nggak bagus ya. Ya betul. Kalau digunting, dipangkas subur saya. Harta juga begitu. Itu dompet kita itu Pak Widodo, itu dompet itu kalau nggak pernah dikeluarkan isinya nanti uang yang lain kan masuk nggak bisa, sudah penuh sesak. Maka supaya dompetnya tidak penuh sesak itu ya dikeluarkan. Kalau Nabi dulu itu sebulan sekali berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah kotor. Karena darah yang bikin kita sakit apa itu karena kan darah kita nggak pernah dibuang. Jadi berbekam itu pengobatan Nabi. Dan sekarang diakui juga oleh dokter dibekam. Harus dibekam itu maka nanti muncul darah yang bagus itu segar lagi kan dibuang. Kalau dibunuh gini seperti itu. Harta juga begitu. Jadi harta itu kalau nggak pernah kita sedekahkan maka harta kita itu bercampur dengan barang harta yang kotor. Kok kotor? Ya di situ ada haknya fakir miskin tidak kita berikan, kita makan terus-terusan. Seperti itu Pak. Nah dengan demikian berkorban ini salah satu manfaat, hikmah dan faedahnya adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, najis hati, sifat-sifat yang tercela yang sangat dibenci oleh Allah ini. Ini ujub. Ujub itu apa ujub itu? Sifat sombong tapi disimpan dalam hati. Itu namanya ujub. Apa bahasa Indonesianya? Umpamanya saya berkata begini, yang paling sugih di sini ya aku. Tapi nggak ngomong. Yang paling ganteng ya aku. Mobilnya yang paling bagus ya aku. Yang paling pinter ya aku. Tapi nggak ngomong, tapi disimpan. Tapi udah bibit ini. Kalau nanti ujub ini sudah berbentuk omongan dan tindakan, kalau nggak sombong dia sudah larinya ke sum'ah. Ujub sum'ah. Ini bibitnya ini di sini. Bibitnya untuk ria, untuk sombong dari sini ujub ini. Ya. Membanggakan diri. Maka kita itu nggak boleh. Saya bangga aja jangan. Ya. Sum'ah ini kalau habis berbuat baik, senangnya diceritakan kepada orang lain agar orang lain mengatakan, wah sampean memang orang hebat, sampean orang paling dermawan, orang paling loman di sini, sampean ini orang paling ganteng, sampean orang paling kaya. Enak ya. Nah, itu namanya sum'ah. Nggak bagus Pak ini. Apalagi kalau kita sanjung-sanjung orang di depannya itu menurut orang akhlak nggak bagus. Kalau memang mau nyanjung orang itu, sanjung ketika orangnya tidak datang. Ya, kalau mau menegur orang supaya sebagainya di depannya, jangan diceritakan di belakang. Gunjing namanya ya, ghibah ya. Itu dosa seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Yang kedua, ini yang pertama tadi sifat kurban. Yang kedua, apa ini? Jadi ini apa namanya? Membersihkan hati kita dari sifat-sifat ini. Yang kedua, agar kita memiliki sifat-sifat terpuji. Sifat terpuji itu apa? Senang memberi. Senang memberi. Senang berbagi.
senang sedekah. Bilang. Pak Iman, kalau kita sering berbagi dengan orang lain senang nggak? Tapi kalau itu disebar-sebarkan itu diomongkan, aku mana itu yang kayak ya tidak ada apa-apanya enggak. Ya makanya tadi ria, jangan. Tapi di Quran itu apa namanya? Begini, kalau tujuannya untuk memotivasi orang nggak apa-apa kita ceritakan. Tapi hati-hati. Beda-beda dikit itu. Ya, misalnya saya, Pak Widodo, ternyata setelah saya mencoba dulu saya sebelum ikut berkorban, kok saya rezekinya tuh seret terus itu ya, wangel. Setelah saya beberapa tahun berkorban, betul-betul itu bukan mengada-ada. Ya alhamdulillah Allah itu ya, betul itu. Ketok tumbunnya. Bahkan kalau ingin subur itu sering diketok. Itu kan saya cerita sama Widodo kebaikan itu ya. Itu enggak riak, tapi hati-hati. Hati-hati, setan pinter, kita dibelokkan bisa riak ya. Maka katanya di Quran itu, kalau kamu bersedekah, kamu berinfak, kamu apa namanya? Kamu dilihat orang itu baik, tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Itu tidak akan diterangkan. Batu hitam Ya. Itu. Ya ria. Ria itu saking samarnya kata Nabi, ria itu seperti semut ireng, ya, semut ireng berjalan di batu yang ireng. Batu yang ireng itu koyok murinya panci itu loh, Pak, yang banyak apanya itu loh, kalau pakai masak itu loh. Ya koyok si songkok ireng itu loh ya. Semut ireng berjalan di batu yang ireng, songkok yang ireng, peteng lampunya. Enggak ketok kan? Saking halusnya. Tapi itu Allah tahu. Tahu Allah. Maka kita hati-hati. Tapi boleh ya kita ceritakan amal-amal baik kita itu tujuannya untuk memotivasi Pak Iman, mengajak orang lain supaya juga berbuat dengan kita. Cuman hati-hati. Maka kata Nabi, kalau kamu sedekahmu kamu nampakkan itu baik, tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Kenapa tadi baiknya itu kalau tidak muncul riaknya, tapi kalau muncul riaknya jelek. Tapi kalau kita tidak ceritakan, insya Allah enggak. Maka hati-hati kalau kita habis berbuat baik itu, apalagi dia ini undat Pak. Diundat. Ada loh orang, iya. Oh masjid dulu kalau enggak, saya dulu enggak ada masjid ini. Saya dulu awal-awalnya saya yang minta saya begini. Diundat-undat. Dihapus pahalanya oleh Allah. Apalagi kalau ngundat sambil marah. Karena saya marah sama Pak Iman kayak gini-gini terus diundat-undat dulu wah gini kayak gini. Waduh dihapus pahalanya. Itu kata Al-Qur'an, wala tubatilu shadaqatikum bil manni wal adza. Surat Al-Baqarah ayat 216 kalau tidak salah. Jangan kamu merusak pahala sedekahmu, pahala perbuatan baikmu bil manni dengan ngundat-ngundat. Mengundat itu apa? Menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang. Sampean dulu waktu rumah sakit, nek nggak tak utangin duit, wis matek sampean itu. Waduh. Nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi ini. Jadi apa tadi ini? Kalau kita sering bersedekah, nanti sifat-sifat terpuji ini muncul. Kalau kita habis memberi orang lain itu ada rasaan ya, orang beriman itu ada rasa lego Pak di hati ya. Iya, lego. Jadi coba gini ya, kita ini mau buang air, mau buang angin, tapi ditahan-tahan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan perut? Ya sudah wayan itu di luar sampai di eman-eman, mau kentutnya ditahan, ya kembung sini. Sama juga dengan rezeki. Ya, Pak, rezeki ini wes wayai berimpak, wes wayai kurang ditahan-tahan tadi, waduh nanti bikin penyakit itu. Bisa mengundang penyakit asam urat, penyakit kencing kerjaan ini kan gara-gara bisa seperti itu Pak. Bisa seperti itu, mengundang penyakit. Nah, dengan berkurban ini itu mendidik kita untuk memiliki sifat-sifat terpuji. Apa sifat terpuji itu? Suka memberi. Orang yang suka memberi kata Nabi disenangi oleh sesama manusia, disenangi oleh Allah, didekatkan ke surga. Ini hadis ini. Orang yang suka sedekah, suka berimpak, ya, suka bersedekah, suka berimpak, suka berkurban,
Allah senang, Allah dekat kepadanya, rahmat Allah selalu menyertainya, manusia juga dekat kepadanya, surga juga rindu kepadanya. Orang yang suka memberi. Tapi orang yang medit, ya, ini kata Nabi, orang yang medit, Allah sangat murka kepadanya, ya. Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Kemudian manusia pun akan jauh daripadanya. Neraka dekat kepadanya. Siapa yang senang kalau orang medit? Enggak ada senang. Pak Jupri pinjam linggisnya, iya tapi bayar. Pak Selamat pinjam embernya, iya tapi nanti diisi kalau pulang. Selalu ada orang kayak gitu. Lek nolong itu selalu, iya. Pokoknya kalau enggak bisa ya. Wani piro, maksudnya wani piro. Nggak bisa kita hidup saya. Ya ada kalanya memang wani piro ada diam. Tapi salah juga Pak Jupri kalau kita menggunakan tenaganya orang secara terus menerus. Ya misalnya tukang ngambil sampah di situ, kita ini kerjanya, yang kerjanya. Terus kita tidak bayar, malah zalim Pak, dosanya lebih besar. Tapi kalau minta tolong itu kan sesekali. Kalau terus menerus itu bukan minta tolong, seperti itu. Nah, makanya di dalam tempat-tempat ibadah ini kalau orang yang memang pekerjaannya mohon maaf rutin, misalnya di sini kalau ada marbot menjaga waktu jadi imam itu dikirain gampang toh Pak. Jadi muadzin itu loh. Jadi muadzin itu kelihatannya kalau cuman azan bisa, tapi menjaga tepat waktu itu loh. Nggak iso. Ya Pak Jupri, angel ya. Karena kalau kita sudah sepakat sampean jadi imamnya, nggak dipisuin jamaah nanti. Diangkat jadi imam kok ya gini ya. Pak Jupri sudah bersiap menjadi muadzin. Waktu sholat nggak pernah, ya kan gitu ya. Bisa. Jadi imam sholat, muadzin, termasuk jaga masjid marbot itu, termasuk apa nih ngurusin orang mati nih, kayak Pak Woto ini. Itu wangel itu. Bukan mengerjakan ngurusin jenazahnya, angel itu bisa waktunya gitu loh Pak, kalau gini ya. Saya menunggu kayak orang kemarin itu sudah waktunya gini-gini, waduh, apa semua orang itu berat itu. Nah, seperti ini ya. Jadi berkorban itu pertama apa tadi itu membunuh ya, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela seperti sifatnya kambing itu, sombong, serakah, keras kepala, ingin sendiri itu dengan berkorban nanti lama-lama ini. Terus yang kedua akan diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat terpuji, suka berbagi, suka sedekah, suka memberi. Siapa yang nggak senang kalau suka diberi? Kalau saya beri Pak Iman, ini Pak Iman, ya. Ada rezeki dari Pak Hayi, jangan itu nanti muncul riaknya. Pak Iman, ini ada rezeki Pak Hayi berbagi. Saya habis panen mangga Pak Imam. Ya, enggak, jangan saya lah gitu ya. Pak Iman, ini ada rezeki dari Allah. Tekon di Pak Hayi, ya dari Allah, hanya melalui saya gitu. Ya, biasa. Jadi untuk apa itu? Supaya kita itu tadi yang muncul ininya. Ini penyakitnya ibadah ini nih ya, ujub riakinnya ya. Sepertinya. Tidak bagus. Terus yang berikutnya, berikut yang terbaik itu, berkurban itu membuktikan ketaatan. Nggih. Karena yang nyuruh siapa Pak? Yang nyuruh berkurban siapa? Allah. Allah dan Rasulnya menyuruh kita. Maka kalau kita berkurban itu, kalau itu perintah Allah, tentu pahalanya nggak ada yang lain selain surga. Nggak ada. Nggak ada pahalanya selain surga. Saking besarnya betapa Rasulullah memuti kita itu. Setiap bulu. Bulunya kambing, bulunya sapi. Itu setiap itu 10 pahala Pak Widodo. Siapa yang sanggup ngitung bulunya kambing itu, bulunya sapi? Siapa yang sanggup ngitung Pak Widodo? Nggak ada. Itu saking besarnya. Begitupun dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Cuma kok intinya itu. Ciri-cirinya orang yang beriman, yang imannya benar, ketika Allah menitipkan, mengamanai kepadanya berupa harta, bukan dinikmati sendiri, tetapi selalu ada keinginan untuk berbagi. Berbagi itu bisa dengan sedekah, bisa dengan zakat, bisa dengan berinfak, bisa dengan daging kurban. Kita daging kurban masa kita makan semua dibagi. Dan orang habis seperti itu pasti senang Pak. Orang yang berkurban itu
Kayak itu tadi Pak Jupri, kayak ada angin, setelah kita dibuang, terus kan lega Pak perutnya gitu ya. Nah, coba sampean kebelet, kepingin ditahan gitu, sakit perut, begitu dibuang, seperti juga harta kita itu. Nek wes wayahe keluarkan, kalau ditahan-tahan nanti jadi penyakit. Nah, berarti berkorban ini pembuktian keimanan kita kepada Allah, jadi pembuktian iman ya. Yang ketiga, pembuktian iman. Pembuktian iman. Ya. Kemudian yang ini perwujudan rasa syukur. Perwujudan rasa syukur atas segala karunia-Nya. Karunia-Nya. Tuh, ini loh Pak. Siapa yang memberi kita harta? Allah. Siapa yang memberi kita kesehatan? Allah. Siapa yang memberi kita panca indera? Udaranya siapa yang kita hirup semenjak lahir sampai sekarang? Airnya siapa? Makanannya siapa? Buminya siapa? Nah, itu nanti kita kalau tidak bersyukur dituntut di hadapan Allah. Maka berkurban itu salah satu perwujudan atau pembuktian rasa syukur kita. Syukur itu artinya rasa terima kasih kita kepada Allah. Nah ini. Jadi kalau orang banyak hartanya diperintah oleh Allah nggak ngelakuin, itu namanya bukan syukur, kufur namanya itu, kufur nikmat. Artinya mokong, mau diatur oleh Allah nggak mau itu kufur namanya. Maka Allah benci kayak gitu. Makanya inna a'tainakal kautsar, kata Allah. Manusia, kami kata Allah yang memberikan kepadamu itu nikmat yang banyak, harta yang banyak. Makanya kamu jangan sombong, itu aku. Kalau hilang itu juga karena aku, ya. Maka caranya kamu untuk bersyukur, fasholli li rabbika, salatlah dengan salat yang benar, wanhar, dan berkorbanlah. Salat itu ibadah fisik, kurban itu ibadah harta. Jadi ibadah itu kan dua Pak Jupri. Ibadah fisik. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, ayatnya begitu. Salatlah kamu, bayarkan zakatmu. Salat itu ibadah fisik, bayar zakat, dan kurban itu ibadah harta. Kalau orang cuma sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, tapi punya harta, nggak mau berzakat, nggak mau berkorban, belum bisa masuk surga. Belum bisa. Kenapa kok belum bisa? Ya nggak ada rasa syukurnya, belum membuktikan syukurnya kepada Allah tentang harta yang diberikan. Seperti itu. Monggo, kalau ada yang perlu ditanyakan, Pak Fur, monggo. Iya, ya. Iya, ya. Bagaimana yang bukan yang kurang bukan sapi? Iya, iya, iya. Jadi kan biasanya orang kalau marah sama orang itu ini bukan manusia ini. Biasanya di antara binatang yang paling jelek itu biasanya asu. Makanya orang mau asu kon niku. Kamu itu anjing ya, bukan kambing ya. Sebetulnya kan kambing itu kan mewakili binatang-binatang lain sebetulnya. Artinya selama bernama binatang itu pasti memiliki sifat-sifat yang seperti ini nih ya. Ingin menang sendiri, angel dituturi, serakah, medit. Coba lihat. Ya, begitu. Nah, manusia itu ya itu. Makanya itu kan dikupas tuntas. Kenapa kok Ismail itu tadi nyata-nyata Ibrahim merasa yang potong lehernya? Kenapa kok kambing yang muncul? Nah, itu rahasianya itu ya. Sebetulnya pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini, Allah ingin memberikan pelajaran bahwa kalau sifat-sifat binatang, bukan hanya kambing ya, sifat binatang yang angkuh, sombong, ingin menang sendiri, keras kepala, medit, ya, apalagi serakah, itu tidak dibeleh, tidak digorok, tidak dibunuh, tidak dibuang, nggak bisa masuk surga. Makanya Ismail itu diganti dengan kambing. Menggorok itu berarti lambang membuang. Menggorok itu juga artinya membunuh. Ya, menggorok itu juga artinya menghilangkan.
Sifat-sifat binatang, sifat kewan, koyok sifat kambing, manusia. Ada namanya medit, serakah, sombong, ingin menang sendiri, ujub, pria. Itu kalau tidak dibelek, nggak bisa masuk surga. Makanya kita berkorban itu latihannya arahnya ke sana. Cuman Allah diputar-putar dulu. Mana ada manusia yang anaknya disuruh beli anak semata wayang selain Nabiullah Ibrahim itu. Dan itu dilakukan. Tetapi Allah Maha Kuasa, betul, walaupun dipotong, bukan lehernya Ismail dipotong, diganti kambing oleh Allah. Kenapa kok kambing? Kenapa kok binatang? Ya itu tadi. Karena manusia itu memiliki sifat-sifat seperti binatang. Itu kalau tidak dibelek, tidak dipotong, ya itu tadi Pak Pur. Nggak bisa mendapatkan ridha Allah. Nah ini. Ya, ini barangkali hikmah yang terbesar, pelajaran yang paling besar di antara perintah berkurban ini yang harus kita lihat. Ya. Kan manusia itu kan pasti punya sifat medit, ya Pak Iman? Punya ya? Sifat serakah juga punya. Sifat sombong, ria, ya, ingin menang sendiri. Ada kan nggak mau disalahkan? Ya semua manusia. Cuman ono sing nemen, ono sing sedang, ada karena sudah berlatih seni lawan itu akhirnya lama-lama hilang. Ya kita ingin seperti itu. Sudah sampai waktunya Pak ya. Ya cukup. Dengan demikian fikul kurban selama 1 bulan kita tayangkan kurang lebih ini saya rasa sudah ya. Sudah diterangkan apa itu kurban, kenapa kita berkurban, bagaimana cara berkurban yang baik, binatang mana yang tidak boleh dikurban, siapa yang paling berhak menerima daging kurban, bagaimana cara proses sudah diterangkan semuanya. Mudah-mudahan nanti tinggal pelaksanaannya. Puasanya itu hari apa? Puasanya besok. Hari Kamis. Enggak, besok itu kalau puasa besok namanya hari Tarwiyah. Pahalanya juga beda. Ya. Kalau tanggal hari Kamis besok itu namanya puasa Arafah, menghapus dosa 2 tahun. Ya. 1 tahun sebelumnya gitu ya. Iya. Iya kalau besok bisa ya bagus, tapi kalau hari Kamisnya juga bisa. Intinya jangan sampai tidak puasa dalam 2 hari ini ya. Iya. Itu juga sekaligus kita menghargai hamba-hamba Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, maka diberi pahala. Orang yang ibadah haji itu, puncak haji itu kan wukuf Pak di Arafah itu, besok hari Kamis itu, kita di sini diperintahkan berpuasa gitu ya, sunnahnya. Nah, makanya orang-orang yang mau berkorban itu kata Nabi, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, supaya disiplin kayak orang haji itu. Ketika berihram itu nggak boleh memakai wangi, nggak boleh berjasa itu ya, karena kurban itu erat hubungannya dengan ibadah haji. Ya, gitu ya Pak Dodo nih. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, demikianlah pembahasan fikul kurban yang telah kita gelar selama kurang lebih 1 bulan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah yang sangat istimewa ini besok pada hari Sabtu yang akan datang. Mestinya hari Jumat sudah boleh, tapi mengingat ada beberapa hewan kurban dan tidak mungkin kita selesai untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka panitia sepakat ditunda ke hari yang kedua Pak. Nanti di sini kita pelaksananya nanti hari Sabtu, bukan hari Jumat. Hari Jumatnya cuman sholat Idul Fitri ya. Idul Adha maksud saya. Demikian pembahasan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada yang kurang. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.